sumber aslinya yang tentang pembahasan Isra Mi'raj itu kan di Al-Qur'an, Pak. Ya, di Al-Qur'an surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Jadi surat Isra itu identik dengan surat Bani Israil malahan. Gitu. Karena ada kata-kata Isra itu. Jadi Isra itu artinya perjalanan. Cuman karena waktu itu perjalanannya malam, jadi Isra disebut perjalanan malam kan itu. Lebih kurang ya habis sholat Isya lah. Isra itu perjalanan. Ya, Mi'raj tuh naik atau tangga. Jadi tapaan-tapaan. Jamaknya Ma'arij. Makanya di Quran tuh ada surat Al-Ma'arij. Katanya jadi Mi'raj. Naik. Jadi Isra itu perjalanan malam, Mi'raj tuh naik. Nah, kemudian kalau kita bicara konteksnya masa lalu, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut Mi'raj. Disebut Isra. Ya, Isra ya. Perjalanan horizontal. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra. Kemudian naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit sampai menembus 7 lapis langit sampai ke satu tempat batasan yang namanya Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Itu Pak, Isra Mi'raj itu sebetulnya. Ketika kita bicara masa lalu ya pikiran kita mesti ke sana arahnya. Ke Arab, ke Mekah, ke Madinah. Itu kita ceritakan lagi kapan ya ceritanya gitu lagi. Karena memang Al-Qur'annya bunyinya Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barokna khaulahu linuriyahu min ayatina. Sumbernya pasti dari itu. Makanya setiap peringatan Isra Mi'raj yang dibacakan ayat itu, Pak. Bahkan MC itu ikut-ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna khaulahu. Padahal harusnya alladzi barokallah harusnya kan. Yang Allah telah memberkahi itu. Barokna memberkahi kamu kan. Itu karena ngikutin ayat. Padahal dia sebetulnya berbicara mengikuti bahasa Arab yang ada di Quran. Sebetulnya harus digubah. Kalau jadi MC, kalau firman Allah kepada itu ya memang barokna. Itu. Jadi akhirnya barokna itu apa? Dipakai sama kita. Jadi kita jadi niruin Allah. Ya kan, yang saya berkahi, memang MC bisa berkahin Masjidil Haram, itu biasanya dipakai. Jadi kembali ke situ kalau kita bicara itu, ya itu pasti kita aman-aman aja. Karena yang kita pikir cuma Nabi Muhammad objeknya. Jadi kalau kita bicara itu Subhana Maha Suci Allah, ya Alladzi asra yang memperjalankan biabdihi hambanya, cuman biasanya dalam kurung Muhammad. Nah, itu akhirnya dia berpikir Muhammad. Ya, akhirnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ilal Masjidil Aqsa menuju Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Terus Allah nyatakan alladzi barokna khaulahu, yang di sepanjang perjalanan itu adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Yang aku berkahi kata Allah, sekelilingnya, yang aku berkahi sekelilingnya. Terus tujuan Isra Mi'raj menurut ayat itu linuriyahu, supaya aku perlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, dari ayat-ayatku. Tujuan Isra Mi'raj jelas sama betul. Jelas sama betul. Untuk apa? Diperlihatkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Innahu huwa samiul basir, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi tujuan Isra Mi'raj apa? Diperlihatkan tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Itu Nabi
Muhammad. Kan kita konteksnya masa lalu. Terus bagaimana cara mengamalkan ayat itu bagi kita yang hidup di zaman sekarang di Indonesia? Apa zaman mengamalkan harus berbondong-bondong ke Mekah? Iya. Nah, ketika kita bicara itu ya setiap tahun bicaranya itu terus. Iya. Terus untuk kita apa? Dan tanpa kita sadari akhirnya kita mendudukkan Al-Quran, ya, mendudukkan Al-Quran, makom Al-Quran menjadi subjek. Terus objeknya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad bukan untuk kita, kan gitu kalau kita cerita masa lalu. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Duh, tapi kalau sekarang Nabi Muhammad kan sudah tidak ada, sudah 1500 tahun yang lalu. Terus ayat ini kita baca, kemudian kita pikiran kita kok Nabi Muhammad di Mekah sana, terus kita ngapain? Jadi cerita lagi kan? Bicara tarik lagi, nanti diceritakan yang begitu lagi. Jadi terus kita nggak ada perubahan apa-apa kan nyatanya. Karena itu kan Nabi Muhammad, gitu. Kalau masa lalu. Nah kita apa dong? Nah, pun monggo silahkan direspon dulu, ditanggapi dulu. Oke. Itu masih kembali gambaran dulu lah itu. Ya, ini masih kembali ke masa lalu. Ya masa lalu kan. Nah, terus naik Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Terus di situ di sejarah diceritakan menerima perintah sholat. Ya. Yang ya dengar dari tahun ke tahun ceritanya Nabi Muhammad dalam perjalanan Mi'rajnya menerima wahyu sholat yang pertama 50 kali. Nah, terus turun ketemu Nabi Musa. Terus tawar menawar istilahnya lah, balik lagi. Terus turun jadi 5 waktu. Nah, itu saya minta penjelasan. Ya enggak. Pak Prapto tahu itu dari mana? Ya tadi saya bilang cerita yang saya terima dari ceramah. Dari tahun ke tahun ya yang diceritakan Isra Mi'raj hanya sebatas itu gitu. Ya, berarti katanya kan? Katanya. Hanya dari tadi juga kalau sudah masa lalu ujung-ujungnya katanya. Ya kan? Katanya begitu. Sehingga karena itu sumbernya katanya menimbulkan berbagai mungkin bisa ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Ya kan? Terus orang berpikir emang Allah pedagang mau dipakai tawar-menawar. Nah kan? Ternyata Allah itu masih bisa ditawar-tawar ketetapannya. Segitu mudahnya berubah. Itu apa enggak kira-kira? Nah tadi penjelasan kan 50. Kemudian Nabi nawar. Minta dikurangin 5. Terus mondar-mandir singkat cerita sampai 9 kali. Ya kan? Berarti kan dari 50 dikurangi 45 sehingga tinggal 5. 9 kali naik. Nah, tinggal 5 pun kan Nabi Muhammad disuruh minta keringanan sebetulnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad mau minta keringanan dikurangin lagi 5. Enggak ada sholat. Enggak sholat. Kalau Habis. laki habis. Terus akhirnya apa? Ya, karena Nabi Muhammad tuh sangat pemalu. Sayyidul Haya wa tawadu Nabi Muhammad itu. Sangat pemalu dan sangat tawadu, ya. Sungkan. Mau minta lagi lah sungkan, wong wis ping 9 dikurangi terus ada kurang lagi ya. Allah Maha Pengasih Penyayang, dia minta itu ya dikurangin lagi mau habis. Nah, akhirnya apa? Ya udah deh enggak enak aku. Malu udah 9 kali diringankan terus. Ya udah deh, ini kepaksa apa enggak? Makanya umumnya orang yang sholat 5 waktu ini enggak kepaksa malu. Seandainya enggak jadi pengurus masjid itu enggak bakal ke masjid. Iya.
seandainya nggak ditunjuk jadi imam rawatib ya orang masjid. Malu aku imam rawatib malah nggak ke masjid. Ya kan? Itu satu itu pemahaman akan timbul seperti itu. Kalau kita cerita masa lalu, ya kan? Dulu ceritanya begitu. Kan cerita dulu kan katanya kan, nah iya kan masa lalu yang dibahas. Kalau nggak cerita dongeng, kalau nggak dongeng sejarah ya itu mesti katanya. Jadi konteksnya di masa kini apa untuk kita? Kalau kita selalu bicara masa lalu, masa lalu, masa lalu, dan kita nggak akan hidup di masa lalu. Sekarang kita hidup, saat ini kita hidup. Nah konteksnya untuk kita apa Isra Mi'raj ini? Kalau kita selalu cerita masa lalu, cerita Nabi Muhammad. Loh kalau kita nonton Nabi Muhammad misalnya, ya itu kan Nabi Muhammad Pak, masa lalu. Lalu kita, ya kita harus nonton Nabi Muhammad. Ayo sampean kapan Isra Mi'raj? Nah, paling yang diapali, besok itu malam-malam jalan. Jalan yang mana? Dari ruang tamu ke kamar tidur. Dalam rangka apa? Mi'raj. Naik kemana? Perut istri. Itu paling apalannya. Ya kejar kiai kan Isra itu jalan malam, Mi'raj naik, tapi pokoknya jalan malam-malam tuh naik gitu Pak. Yang sering gitu ya? Ya. Aku udah kita. Nah terus bagaimana kita itu memperingati itu? Kok selesai peringatan Isra Mi'raj udah bubar ya bubar aja begitu-gitu aja. Ada peningkatan yang enggak juga. Apa sholatnya tambah khusyuk? Ya ora juga. Apa tambah sergem ning masjid? Ya ora juga. Habis pembentukan panitia terus peringatan, selesai peringatan itu rapat lagi Pak. Pembubaran panitia, mangan-mangan, malah kalau perlu pakai itu apa bubur sumsum ben gak pegel. Nah, habis rapat pembubaran panitia, bubar semua pengajian ya bubar. Sholat jamaah ya bubar. Terus konteks Isra Mi'raj untuk kita yang sekarang apa yang membawa manfaat itu? Ya kan? Nah, terus ada juga yang cerita bahwa Nabi kembali dari Mi'raj, Isra Mi'raj itu membawa oleh-oleh katanya. Ada yang cerita membawa oleh-oleh sholat. Nah, Nabi Isra Mi'raj membawa oleh-oleh sholat. Terus sholat untuk siapa? Untuk umatnya misalnya. Sehingga umatnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Lah sampean sholat wis pirang-pirang tahun oleh-oleh apa? Halo? Kan gitu Pak. Loh, kalau sholat itu oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad ketika kembali dari Isra Mi'raj untuk umatnya, sehingga umatnya diwajibkan sholat 5 waktu. Lah sampean wis pirang tahun sholat 5 waktu. Oleh-oleh apa? Hatinya tambah lunak, tambah bersih apa tambah atos? Atos. Hah? Tambah atos. Loh, coba tambah atos itu. Coba jujur bener. Oh ya. Padahal menurut sejarah tarikhnya sebelum Nabi berangkat itu dibedel dulu dadanya, Pak. Nggih, betul. Itu yang lupa diceritakan itu. Sebelum berangkat dibedel. Dibersihkan kalbunya. Iya. Tempatnya mana? Di Baitullah, Pak, di Ka'bah. Di Ka'bah. Nah, ini nanti ada Baitullah kembar. Satu sisi Ka'bah ya Baitullah, di sisi lain qalbul mukmin ya Baitullah. Jadi ada Baitullah kembar pada saat sebelum Nabi Isra itu. Dibedel. Di surat Al-Baqarah saya pernah baca Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk membersihkan Baitullah, Ka'bah, untuk tempat orang tawaf. Itu di Al-Baqarah ada. Nah, Nabi Muhammad Isra dibersihkan dadanya, kalbunya. Yang katanya kalbul mukmin juga. Nah, pada saat itu ada Baitullah kembar.
Baitullah yang berupa Ka'bah, ada Baitullah yang berupa kolbu. Jejeran. Gini betul. Jadi arang-arang diceritakan ngono kan, orang-orang ngono. Nah, berarti untuk itu kan dibutuhkan ini. Yang kemudian setelah Mi'raj oleh sholat, logikanya lah zaman sholat pirang-pirang tahun oleh opo. Yang paling enak itu hatinya semakin lunak. Ya kan? Semakin legowo, semakin jembar dadane. Tambah sabare, tambah tawakale. Yang ini enggak? Tambah syukure, tambah konae, tambah lho, apa wis iso ngono? Lho wis pirang-pirang tahun lho salat. Sampeyan salat 5 waktu pirang-pirang tahun oleh-oleh apa? Lah ngono lho, nek konteksnya sekarang itu mungkin ya. Terus memperingati Isra Mi'raj selama ini terus oleh-oleh apa? Mubujine ngaji wong papat wong 5. Tapi bagus. Halaqah zikir itu tidak harus itu. Nabi Muhammad ya awalnya cuma Nabi Muhammad sama sahabat 4. Ya kan? Ya kalau lagi ngaji kok kiainya kemudian ada 4 ya. Berarti zaman Nabi sama sahabat. Ya. Nah, beli mana mau diulang sih kira-kira gitu. Tapi Isra Mi'raj itu Pak. Tentang masa lalu ya kayak gitu. Beli Pak. Ya kalau ada lagi apa inspirasi apa. Kita ngobrol kok, enggak ngobrol santai. Ya, sekarang tentang perintah sholatnya nih. Ya kenapa Pak? Perintahnya gimana sih tentang perintah sholatnya? Ya diterima langsung kan, nggak lewat wahyu. Justru Nabi itu menurut ceritanya dipanggil Mi'raj itu untuk menerima perintah sholat. Tapi tidak lewat wahyu sholat itu. Kalau puasa kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wahyu. Haji juga begitu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi sholat Nabi dipanggil harus Mi'raj menerima langsung. Katanya kan itu riwayatnya kan begitu ya Pak. Kan kita bicara masa lalu ini. Kalau sekarang ya kita nggak hidup di masa Nabi, kita nggak tahu yang sebenarnya. Ya kita cerita katanya karena kita bicara konteksnya masa lalu dan yang terus dari input masa lalu ini apa yang bisa ada manfaatnya untuk kita kalau kita tetap bicara masa lalu. Manfaatnya untuk kita apa kalau kita cerita masa lalu terus? Nah kita bagaimana? Sudah Isra belum? Sudah Mi'raj belum? Makanya timbul pertanyaan kalau memang sholat itu oleh Nabi dari Isra Mi'raj, lah kita yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu bertahun-tahun oleh-olehnya apa? Dan saya pernah dengar ada kiai mengatakan as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itulah mi'rajnya mukmin. Nah, kalau Nabi Mi'raj nggak oleh-oleh sholat, sampean sholat yang berarti Mi'raj nggak oleh-oleh apa? Untuk konteksnya sekarang itu kan dulu Nabi nggak oleh-oleh sholat. Nah sampean sholat yang artinya Mi'raj juga oleh-oleh sampean opo. Nah nggak oleh-oleh berarti kan capek Pak. Buah biaya, pikiran, tenaga ya kan. Belum nanti masang panggung. Wah sound system kalau nyewa ya larang. Belum ngundang mubalek ya pirang juta mubalek ngundang. Oleh-oleh boleh kayak gitu loh maksudnya. Jadi capek-capek itu ada buahnya. Macul kok ora panen. Istilahnya gitu. Nah, pripun Pak Kasto untuk aku tak ngopi sih. Sintenan. Ya kan udah ada bahan untuk di itu. Udah ada bahan, udah ada masukan banyak. Itu. Kalau masalah perintah betul. Ya.